Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aliviana Fernanda Veronica, bisa disapa Nana. Saya adalah peserta PLDP 3 bagian akuntansi dan keuangan angkatan 21 dari PTPN 4 Regional 4 Jambi. Untuk saat ini saya bertugas sebagai asisten pajak di subbagian pajak dan asuransi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai overview materi kepemimpinan kepada teman-teman sekalian. Namun sebelum kita beranjak ke overview-nya, saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat cuplikan video berikut ini. Leadership is a choice. It is not a rank. I know many people at the senior-most levels of organizations who are absolutely not leaders. They are authorities, and we do what they say because they have authority over us, but we would not follow them. And I know many people who are at the bottoms of organizations who have no authority, and they are absolutely leaders. And this is because they have chosen to look after the person to the left of them, and they have chosen to look after the person to the right of them. This is what a leader is. Ada 4 makna kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan adalah hubungan, kepemimpinan adalah proses, kepemimpinan adalah pengaruh, dan kepemimpinan adalah pelayanan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Di tengah dinamika industri perkebunan yang terus berkembang, pemimpin dituntut untuk lebih dari sekedar mengelola pekerjaan. Menjadi pemimpin yang efektif bukan hanya tentang mencapai target, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang bekerja bersama kita. Pemimpin yang baik peka terhadap perubahan, terus belajar, menguasai keahlian yang menjadi kekuatan utamanya, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja. Konsep pemimpin 360 derajat dikembangkan oleh pakar kepemimpinan John C. Maxwell. Konsep ini menjelaskan bahwa pemimpin harus mampu mempengaruhi atasan atau lead up, rekan kerja atau lead across, bawahan atau lead down, dan diri sendiri atau lead in. Memimpin ke atas atau leading up berarti mempengaruhi orang-orang yang berada di atas kita secara struktural. Proses ini termasuk mempermudah atau meringankan beban atasan dengan memberikan solusi ketika melaporkan masalah, menunjukkan kompetensi yang tinggi sebagai bawahan, menjaga integritas, dan menyelaraskan visi pribadi dengan misi besar yang dipegang oleh atasan. Memimpin ke samping atau lead across adalah kemampuan mempengaruhi rekan kerja sejawat, baik di departemen yang sama maupun divisi lain yang setara secara struktural. Sedangkan memimpin ke bawah atau lead down adalah cara tradisional kepemimpinan yang kita kenal selama ini, yaitu mempengaruhi dan mengarahkan anggota tim yang berada di bawah kita. Sementara memimpin diri sendiri atau lead-in berarti berdisiplin dan senantiasa mengerahkan diri menjadi lebih baik dalam memberi kontribusi terhadap organisasi, atasan, rekan, serta anak buah. Di tengah perubahan yang semakin cepat, pemimpin tidak lagi cukup hanya menjadi pemberi instruksi. Pemimpin kini perlu menjadi seorang coach. Seorang coach percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berkembang. Ia tidak perlu memberikan jawaban, tetapi mengajukan pertanyaan yang mendorong seseorang berpikir, menemukan solusi, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Jabatan dapat membuat seseorang memiliki bawahan, namun kepercayaanlah yang membuat seseorang memiliki pengikut. Seorang manajer memperoleh kewenangan karena jabatan yang diembannya. Ia memastikan sistem berjalan dengan baik, mengatur proses, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Sementara itu, seorang pemimpin memperoleh pengaruh karena kepercayaan yang diberikan orang lain. Ia mengajak, membangun kerjasama, berfokus pada manusia, dan menumbuhkan rasa percaya dalam tim. Seorang manajer memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar. Seorang pemimpin memastikan bahwa tim melakukan hal yang benar. Pada akhirnya, organisasi yang kuat membutuhkan keduanya, manajemen yang baik dan kepemimpinan yang menginspirasi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Semangat pagi!
We call them leaders because they go first. We call them leaders because they take the risk before anybody else does. We call them leaders because they will choose to sacrifice so that their people may be safe and protected and so their people may gain. And when we do, the natural response is that our people will sacrifice for us. They will give us their blood and sweat and tears to see that their leader's vision comes to life. And when we ask them, why would you do that? Why would you give your blood and sweat and tears for that person? They all say the same thing. Because they would have done it for me. And isn't that the organization we would all like to work in? Thank you very much. Thank you.